menyatukan dua aku menjadi satu kita. Itu rumah tangga. Maka jangan mengedepankan ego, jangan mengedepankan hawa nafsu kita gitu kan. Sehingga akhlak di rumah tangga menjadi penting. Ya, ketika berkata, ketika bersikap, benar-benar harus dijaga. Karena sebaik-baiknya di antara kamu yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluargaku. طلع البدر علينا من Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Artinya, kebaikan akhlak kepada keluarga itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang harus menjadi catatan penting bagi kita agar benar-benar menjaga keluarga, kasih sayang kepada keluarga, memuliakan keluarga, menghormati keluarga. Kenapa? Karena itu diantara akhlak yang baik yang harus kita hadirkan. Bahkan pentingnya tentang keluarga, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk menjaga keluarga. Sebagaimana firman Allah di surat At-Tahrim ayat 6 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, itu yang disapa orang beriman. Berarti ini menegaskan bahwa jika ada iman di hati kita, jika ada iman di dalam diri kita, hendaklah jaga diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian dari siksa api neraka. Keluarga adalah ekosistem yang benar-benar harus kita jaga. Baiknya, kemudian kemaslahatan di dalamnya, benar-benar harus kita jaga. Ya, bahkan ya setiap manusia kan dilahirkan dalam keadaan fitrah ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu fitrah. Fa'abawaihi, maka keluarganya lah atau lingkungannya lah atau orang tuanya lah yang membuat dia seperti A, seperti B, seperti C. Maka kembali ke pertanyaan, pentingnya kita menjaga keluarga dan menempatkan keluarga pada posisi yang harus kita hadirkan akhlak terbaik di dalamnya. Terutama rumah tangga. Betul. Rumah tangga itu sesuatu yang Masya Allah ya ujiannya juga banyak gitu kan. Maka sering saya sampaikan dalam nasihat pernikahan ini, ada 3 komitmen di rumah tangga yang harus kita pahami. Apa itu? Yang pertama, rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Iya. Masya Allah. Kita yang sudah berumah tangga harus memahami bahwa setiap detak-detik kebersamaan kita di rumah tangga itu ibadah. Maka jika di dalamnya adalah ibadah, jemputlah setiap kebersamaan dengan pasangan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Dan itu besar pahalanya. Ya kan? Tatapannya pasangan rumah tangga itu mengundang rahmat dari Allah. Semua bernilai pahala, Ustaz. Pahala. Bersentuhannya menggugurkan dosa di antara keduanya. Masya Allah. Maka pastikan yang pertama kita pahami rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Ya. Yang kedua, rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama, berarti rumah tangga itu tempat belajar yang paling lama. Ya. Kalau belajarnya lama, kalau mau naik kelas, biasanya Ujiannya berat. Ketemu dengan ujian dulu gitu kan. Maka kudu siap menerima kekurangan pasangan ya. Karena cinta terbaik itu bukan yang datang karena kelebihannya. Ya. Tapi cinta terbaik adalah dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi dia yang siap menemanimu saat mendaki. Maka harus ada rasa bahwa oh ini sekolah yang paling lama yang harus sama-sama belajar di antara keduanya. Rumah tangga itu saling, bukan saing. Setuju. Saling, Sepakat. bukan saing. Nah yang ketiga, rumah tangga itu menyatukan 2 keadaan yang lebih besar menjadi satu keadaan yang lebih besar lagi. Rumah tangga itu menyatukan 2 aku menjadi satu kita. Itu rumah tangga. Maka jangan mengedepankan ego, jangan mengedepankan hawa nafsu kita gitu kan. Sehingga akhlak di rumah tangga menjadi penting. Ya, ketika berkata, ketika bersikap, benar-benar harus dijaga. Karena sebaik-baiknya di antara kamu yang paling baik kepada keluarganya.
dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluargaku. Jadi bagaimana rumah tangga itu dibentuk itu Ya. sangat mempengaruhi kita sebagai Sangat manusia ya mempengaruhi. Ustaz. Betul. Apalagi sebagai seorang muslim. Betul. Iya. Bahkan disadari atau tidak, Mbak Mila kerja, Iya. saya kerja. Kalau di keluarga ada persoalan, itu biasanya ke bawah atau enggak? Ke bawah Ustaz. Sangat berpengaruh kan? Betul. Berarti baiknya rumah tangga Iya. kita, baiknya keluarga kita, itu akan mengantarkan kebaikan pada aktivitas kita. Betul. Maka ada istilah baiti jannati, Jannati. rumahku surgaku, Surgaku. kan gitu. Saat aku kembali ke rumah, aku mendapatkan ketenangan Ya. sebagaimana di surga itu. Maka nanti kita belajar ya, bagaimana menjadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Dan itu akan mengantarkan kebahagiaan untuk kita, bukan hanya di dunia, tapi sampai ke surga. Yang pasti KDRT dengan cara apapun tidak dibenarkan dalam agama Islam. Ya, walaupun nanti ketika kita bahas KDRT, akan banyak turunannya. Iya. Ada yang sifatnya verbal, ada yang sifatnya non verbal. Tapi apapun bentuknya itu dilarang dalam agama Islam. Maka sebaiknya dihindari dan dijauhkan, dan kita berdoa kepada Allah agar rumah tangga kita dijaga dari KDRT seperti itu. Nah, adapun jika ada saudari kita atau saudara kita yang mengalami kondisi seperti itu, tentu langkah pertama adalah coba hadirkan komunikasi. Kemudian boleh juga kita melibatkan pihak ketiga, ya, keluarga, untuk jadi mediasi, mediator. penengah, agar tidak terjadi hal yang sama. Nah, baru selanjutnya ya sekarang ada ya penegak hukum, kita bisa menuntut keadilan dari apa yang dilakukan. Tapi insya Allah sih jika di awal komitmen pernikahan rumah tangganya adalah kebaikan, maka seharusnya jangan sampai terjadi sikap-sikap seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa lebih bisa lebih berhati-hati Iya. untuk melakukan sesuatu yang tidak baik di rumah tangga kita. Karena mohon maaf ya, luka di tubuhnya mungkin ya bisa diobati, tapi di hati kan sulit gitu. Baik. Apalagi perempuan. Baik. Perempuan itu dalam pepatah bahasa Arab disebut al-mar'atu kalmir'ah. Perempuan itu seperti cermin hatinya. Jika sudah tersakiti, dia mudah memaafkan tapi tak mudah melupakan. Baik. Maka belajarlah untuk lebih hati-hati dalam bersikap agar tidak membawa trauma yang begitu mendalam. Suami dan istri itu punya posisi yang masing-masing tentu bisa menghadirkan kebaikan di dalamnya. Seorang suami misalnya, di dalam Al-Quran Allah sampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Maka saat menjadi seorang suami, jadilah sosok pemimpin, pelindung, pembimbing, yang bisa mengarahkan dirinya dan diri pasangannya serta keluarganya di jalan kebaikan. Ya. Kenapa? Karena seorang laki-laki itu diberikan kelebihan oleh Allah. Ya. Mereka mencari nafkah, kemudian mereka memberi kepada istrinya begitu. Nah, di saat yang bersamaan, dia juga harus menghadirkan kasih sayang, kelembutan. Bagaimana kita belajar dari baginda Rasulullah SAW. Beliau itu kalau memanggil istrinya dengan panggilan yang Masya Allah, indahnya, ya, romantisnya. Salah satu yang sering kita dengar, beliau itu kalau panggil Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau panggil dengan ya Humaira, yang berpipi kemerah-merahan. Ini sederhana sebenarnya, tapi akan mengantarkan kebahagiaan di rumah tangga. Panggilan yang indah, panggilan sayang dari seorang suami kepada istri, itu berpahala luar biasa. Seorang suami mencari nafkah bagi keluarga, itu berpahala luar biasa. Maka tempatkan dirimu wahai suami menjadi seorang pemimpin, menjadi qawwam, menjadi pembimbing, pelindung yang akan mengarahkan rumah tangga kita dalam kebaikan. Begitupun juga seorang istri. Tempatkan istri menjadi sosok istri yang solehah. Ya, siapa istri yang solehah itu? Tentu banyak versinya. Kita bisa ambil misalnya ada keterangan yang menyebutkan siapakah ciri istri yang solehah baik itu. Istri solehah itu, istri yang baik itu, istri yang ketika ditatap oleh suaminya menyenangkan hati suaminya. Istri yang ketika diperintahkan taat kepada suaminya. Istri yang ketika ditinggal mampu menjaga diri dan keluarganya. Dan 4, istri yang tidak menyelesihi apa yang suaminya berikan dalam hidupnya. Dalam keterangan lain, barang siapa seorang istri
yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, dan mampu menjaga dirinya, maka silahkan masuk surga dari pintu manapun. Masya Allah, Masya Allah. ini gambaran bagaimana menjadi seorang istri yang solehah. Bahkan Nabi menyampaikan, ad-dunya umataun, dunia itu perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita ya iya, Ustaz. maka kita harus benar-benar berusaha jadi suami yang soleh, jadi istri yang soleha. Tapi Iya. tujuan yang tadi kita ingin mendapatkan ridho dari Allah supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, itu kayaknya nggak bisa seorang diri ya Ustaz. Iya, Ya? Harus betul. dua-duanya Harus kerja dua-duanya, keras. betul. Maka suami harus membimbing istrinya, istri kemudian juga harus mau dibimbing oleh suaminya. Nah, ini ketersalingan. Tadi saya sampaikan di Betul. awal. Rumah tangga itu bukan saing, tapi saling. Ya, saling melengkapi, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menasihati. Itu rumah tangga. Kalau masing-masing bukan rumah tangga, namanya rumah makan itu. Jadi kita makan masing-masing, Sendiri gitu ya, makan Ustaz. sendiri gitu kan. Ya Allah, Tapi kalau betul, kita betul. dengan rumah tangga berarti kita harus tahu gitu. Dan tentu keharmonisan akan dibangun oleh keduanya. Dan menurut saya 3 bekal penting di rumah tangga yang harus kita hadirkan. I-nya iman, Betul, I yang kedua ilmu, betul. I yang ketiga ikhlas. Ya, betul. Apa tadi? Iman dulu, ilmu, ikhlas. ikhlas. Jadikan rumah tangga kita tuh untuk makin dekat ke Allah. Ya Allah. 2, ilmu. Kita butuh ilmu. Banyak rumah tangga yang tidak menemukan kebahagiaan bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu di Iya, rumah iya, tangga. iya. Berarti berumah tangga pun kita harus berilmu ya Ustaz. Ya? Harus rajin Harus mencari. rajin belajar, maka Belajar. sempatkan waktu berangkat taklim dengan pasangan kita, ya. Mungkin kalau sekarang bisa nonton CNN Betul. berdua, ya. Berdua sambil sarapan. Sambil Ustaz. sarapan, ya kan? Jadi ini yang bisa menjadi apa ya, penguat rumah tangga kita. Betul. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi ma bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dengan ilmu, barang siapa yang mau mendapatkan kebahagiaan akhirat dengan ilmu, dan barang siapa yang mau mendapatkan kebahagiaan dua-duanya dengan ilmu, maka ilmu penting. Masya Allah. Nah, baru yang ketiga ikhlas, ya. Kadang-kadang ikhlas yang sulit juga Ustaz ya. Banyak di antara kita yang sibuk menuntut tapi lupa menuntun. Ya, betul, betul, betul. Banyak yang sibuk Menuntut. menuntut tapi lupa menuntun. Menuntun. Padahal banyak orang yang lebih senang dituntun daripada dituntut. Apalagi perempuan Ustaz Apalagi ya. perempuan, maka rumah tangga harus menuntun, bukan menuntut. Tapi Ustadz, sebenarnya kan kalau kita bicara taat terhadap suami, Ya. tidak ada taat yang absolut, tidak ada yang mutlak ya Ustadz ya. Betul. Ini dalam Islam juga demikian ya Ustadz ya. Jadi memang konteks taatnya adalah selama suami tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau suami kita minta sesuatu tapi bertentangan dengan syariat Allah, ya tentu kita boleh menolaknya. Nah, adapun juga menolaknya harus ada adabnya, harus ada komunikasinya, harus ada caranya, gitu kan? Nah, insya Allah jika caranya betul, tempatnya betul, keadaannya juga benar, maka insya Allah penolakan itu juga akan mengantarkan kebaikan. Poinnya lebih ke komunikasi sih. Iya, iya. Ya. Kalau komunikasi ini dibangun di rumah tangga, maka akan menemukan kebahagiaan. Makanya biasakan ngobrol di rumah tangga, biasakan berkomunikasi, ya. Kalau bukan pasangan kita yang diajak ngobrol, siapa lagi? Masa pasangan tetangga Ustadz ya? Jangan dong. Jangan dong ya. Jangan dong. Oke, tapi saya menarik Ustadz bahwa Ya. ternyata kita perlu menghadirkan momen-momen romantis, misalnya tadi ke kajian misalnya, Iya, ke taklim betul, bersama. Betul. Romantisme juga jalan, Betul. tapi secara fondasi keimanan kita juga akan lebih baik ya Ustadz Betul, ya. betul, betul. Jadi romantis itu kan bukan hanya sekedar ngasih hadiah gitu Iya, ya, ngajak makan malam di mana, bukan. Tapi romantis itu juga bisa saat di sepertiga malam kita bangunkan pasangan kita untuk mendirikan sholat tahajud Masya bersama. Allah, Itu kan Masya juga Allah. romantis, iya nggak? Romantis juga bisa dengan kita buka mushaf Al-Quran, kita panggil pasangan kita, membaca bersama, saling sama-sama mendengarkan bacaannya dan mengoreksi kira-kira mana yang salah. Itu juga romantis. Jadi memahami romantis itu nggak harus mahal. Betul. Romantis itu bukan tentang mahalnya,
tapi tentang kebahagiaan yang bisa dihadirkan di dalamnya. Kadang kalaupun sederhana juga bisa romantis. Betul. Tergantung kita menyikapinya Iya. ya Ustadz ya. Dan bukan tentang seberapa lama, tapi tentang seberapa berkualitas kebersamaan kita. Iya, iya. Yang bikin enak makan itu bukan dengan apanya, tapi dengan siapanya Siapa? kita makan. Kan gitu ya, Sepakat. kata anak zaman sekarang tuh begitu. Maka yang penting quality time, bukan quantity time. Suami ada kesibukan, istri juga punya aktivitas. Tapi saat punya waktu bersama, ayo hadirkan kebersamaan itu. Ya, kadang kalau lagi ngobrol, no gadget, simpan dulu gadgetnya. Aduh, itu kadang-kadang susah kalau dia di rumah sibuk dengan Iya. gadget sendiri Ustadz. Tata pasangan kita, Masya Allah. Banyak di antara kita, mohon maaf ya, kadang ngobrol, matanya ke handphone, tapi ininya ke pasangan kan kurang Itu enak. bagian dari adab sebenarnya Ustadz ya. Iya, itu hal-hal yang kecil, Kecil. tapi berdampak luar biasa. Contoh misalnya, seorang suami mencium kening istrinya, itu Masya Allah tuh. Seorang suami mengusap kepala istrinya, seorang suami mengucapkan kalimat sayang kepada istrinya, seorang suami membantu pekerjaan rumah tangga istrinya, itu luar biasa. Dan itu bukan sesuatu hal yang memalukan Bukan sebenarnya. yang memalukan. Atau bahkan merendahkan kodrat laki-laki enggak ya Ustadz ya? Tidak. Justru suami yang membantu pekerjaan rumah tangga itu bukan merendahkan dirinya, justru memuliakan dirinya. Oke. Dia adalah orang yang peka, tapi mungkin nanti lihat bagaimana istri minta tolongnya. Kadang-kadang ada kalimatnya juga yang harus diperbaiki. Betul. Iya kan? Suami ngajak jalan-jalan istrinya, wih juara banget itu. Ya, suami kemudian nganterin istrinya ke suatu tempat yang diinginkan, Masya Allah. Makanya ini guyon ya, guyon. Kata guru saya, istri itu paling suka 3 an. 3 an. Apa itu Ustadz? An yang pertama pujian, Oh, jelas. an yang kedua perhatian, Betul. an yang ketiga transferan katanya. Itu nggak boleh ditinggalin Ustadz. Itu guyon kata Iya, guru iya. saya. Tapi bener gak, Betul. Mila? Itu kan nafkah, bagian dari nafkah Iya, Ustadz ya. bener. Betul. 3 an. Bapak-bapak tolong ya diperhatikan. Gitu, Masya Allah. طلع